Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdahu wa ba'dahu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kiram wa jamaatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatin wa kanu khususan wali qadar kitab Syekh Muhammad Nawawi al-Jami' Syekh Shihabuddin Muhammad ibn Hajar al-Asqalani bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 10 ya? 9 atau 10? 10. Wal maqalatus saminatu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatus saniyatu, dan maqalah yang ke-8. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai darinya. Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bukan nama asli, nama panggilan, nama julukan. Wa ismuhu, dan nama aslinya Abdurrahman ibnu Sahr. Nama aslinya Abdurrahman bin Sahr. Ya, dia dipanggil Abu Hurairah itu karena memang kegemarannya Abdurrahman bin Sahr ini miara kucing. Hurairah itu artinya kucing kecil. Jadi kemana-mana dia diikuti sama kucing. Jadi lama-lama orang manggil bapaknya kucing. Nah, ini kemana? Sampai orang sekarang itu ketakutan. Nabrak orang nggak takut, tapi nabrak kucing takut. Nabrak orang kabur, nabrak kucing mau ketakutan. Dibungkus pakai bajunya, katanya takut amsyong, katanya kalau nabrak kucing. Jadi memang kucing itu hewan kegemaran sahabat Abdurrahman bin Sahr. Sahabat Abdurrahman bin Sahr ini masuk Islam termasuk yang belakangan, tapi meriwayatkan hadis terbanyak dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Makanya binatang piaraannya sampai orang sekarang pada takut kualat. Kalau orang dulu katanya nabrak kucing suruh ngitung bulunya. Wah, gimana caranya? Annahu qala, sesungguhnya dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasun, ada 3 perkara munjiyatun, yang menyelamatkan. Makanya ada sholawat munjiyat gitu ya. Tahu kan ya sholawat munjiyat? Belum. Belum. Yang sering Pak Haji baca kalau doa itu. Oh, itu ya. Kata gabilana biha. Oh, itu namanya sholawat munjiyat. Ay mukhlisatun, artinya menyelamatkan li sahibiha, bagi orang yang mengamalkannya. Selamat minal adzabi, dari azab. Jadi ada 3 perkara yang menyelamatkan orang dari azab. Wasalasun, dan ada 3 perkara muhlikatun, yang merusak. Ai muqi'atun, artinya menimpa, lifa'iliha, bagi orang yang menjalaninya, fil halaki, dalam kerusakan.
orang akan jadi hancur, rusak hidupnya apabila ia menjalani 3 hal ini. Wasalah sudarajatin, dan ada 3 yang menyebabkan memperoleh derajat atau pangkat. Ai manazilun, artinya pangkat fil akhirati, di akhirat. Wasalah sukafaratin, dan ada 3 yang menutup lidunu bi'amiliha, dosa-dosa orang yang melakukannya. Ini ada 3 itu berarti 12 ya. 3 yang menyelamatkan, 3 yang merusak, 3 yang menyebabkan memperoleh derajat di akhirat, dan 3 yang menutup atau menghapus dosa-dosa. Amal munjiatu, adapun yang menyelamatkan, fa khasyatullahi ta'ala, yakni takut kepada Allah, takwa kepada Allah. Fisirri, ketika dalam kesunyian, dalam kesendirian, wal alaniyati, atau dalam terang-terangan, dalam keadaan ramai, dalam sunyi atau dalam ramai. Alaniyah itu terang-terangan. Orang yang takut pada Allah baik ketika sendirian maupun ketika ramai-ramai. Qaddima, didahulukan asirru, sir, rahasia, li'anna taqwa, li'anna ya benar ya, li'anna taqwallahi fihi, karena sesungguhnya bertakwa kepada Allah dalam kesunyian itu a'la darajatan, tertinggi derajatnya. Orang yang masih ada rasa takut kepada Allah saat sendirian, saat lagi sepi, itu orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Kadang kan ketika lagi di depan orang kayaknya khusyuk banget, ya Allah, sampai nangis subhanallah, sampai nangis. Tapi begitu mojok sendirian WA-an sama mantan, repot. Baik. Repot. Lah iya, tadi mah kayaknya mangisnya beneran. Yang pertama, yang menyelamatkan itu orang yang tetap takut pada Allah baik dalam sendirian maupun rame-rame. Kalau dalam hadis yang sering kita dengarkan, ittaqillaha haitsuma kunta, takwalah kepada Allah dimanapun berada. Ini kadang kita takwa itu kan masih milih-milih tempat. Di masjid takwa, ntar ke jalanan ya umum. Ya, lagi tanggal muda, yo kadang lupa sama takwa. Tanggal tua karena udah kere banget, yo duit tinggal segini ya Allah. Giliran habis gajian duit banyak, nah ya apa ya, takwa masih milih-milih tanggal. Takwa sambel, takwa sambel. Takwa masih tanggal. Kemudian yang kedua, wal qasdu, dan sederhana, fil fakri, ketika lagi kere, lagi fakir, wal ghina, maupun lagi kaya. Artinya orang yang selamat itu, mbak selamat ya, orang yang munjiat itu, yang memperoleh keselamatan itu, orang yang tetap sederhana walaupun lagi kere, bang, nggak ada duit, lagi bokek ataupun lagi banyak duit. Jadi orang itu nggak bisa nyiriin. Lagi banyak duit ya biasa, lagi nggak punya duit yo biasa. Lah kadang kita itu kan kelihatan banget ya.
Kalau punya duit tuh pagi-pagi juga udah kelimis. COD mulu. COD. Giliran kere ya Allah. Rokok dapat setengah dimatiin, ntar nyalain lagi. Kelihatan banget lagi kere. Mau lagi banyak ke rokok nyalain dikit buang, Lagi banyak duit. COD. Lagi kere ya. Pakai. Sayang ini mah dimatiin ntar nyalain lagi. Lah orang yang selamat itu orang yang biasa-biasa aja. Lagi banyak duit ya biasa, lagi kere ya biasa. Jadi orang itu nggak tahu. Kadang kita itu kan gampang banget keciri. Keciri banget lah pokoknya kalau lagi ada duit ini. Ya tadi pokoknya depan rumah ada paket. Berapa? COD. Wal qasdu fil faqri wal ghina. Ai atawassut artinya sedang-sedang saja fil ma'isyati dalam kehidupannya, dalam kesehariannya. Bi allam yujawiz fihal hadda, dengan tidak melewati batas. Kalau lagi banyak duit ya kelewat batas apa namanya? Borosnya lagi kere ya kelewat batas. Wes pokoknya orang yang munjiat itu yang sederhana saja, biasa saja. Lagi banyak duit ya begitu, lagi nggak ada duit ya begitu. Warobia dan ia redo bidzalika dengan kondisi itu. Dong namanya kondisi, kadang punya duit, kadang enggak, kadang senang, kadang susah, kadang sehat, kadang sakit. Lah orang yang selamat itu, yang munjiat itu adalah orang yang ridho dengan itu, sehingga ia tawassut fil ma'isyah, sedang-sedang saja ketika dalam menjalani kehidupan ini. Enggak nyolok banget. Ini tanggal muda, tanggal tua kelihatan banget. Tanggal muda mainnya di mall. Kelihatan tanggal tua ke musola. Tahuan banget. Kalau musola kere. Kere lagi musola. Kemudian wal adlu dan adil. Firridho ketika lagi senang, wal ghadab maupun lagi marah. Yang ketiga itu. Yang ketiga yang munjiat tadi itu. Yang kita menjadi selamat itu kalau bisa tetap adil ketika lagi senang dan ketika lagi marah. Kalau lagi senang kadang kita itu kan ya apa-apa kita nyah-nyoh, tidak lagi marah bongkar semua yang dulu udah dibeli, udah dikasihin dibongkar semua. Wah wes. Lah Lah yang selamat itu adalah orang yang tetap adil ketika lagi ridho, lagi senang, wal ghadab maupun lagi susah, lagi marah. Bi ayyat ghadaba, yaitu gambarannya kalaupun dia marah lillahi karena Allah, wa yardo dan juga ridho li ridhohu karena ridhonya Allah. Jadi yang ketiga yang hal yang menyelamatkan yakni takwa pada Allah, mau sepi mau ramai sama saja. Yang kedua sederhana dalam kehidupannya, enggak boros-boros amat, enggak pelit-pelit amat, sederhana, biasa-biasa saja. Kemudian yang ketiga wal adlu fir ridho wal ghadab, tetap ridho ketika lagi senang maupun lagi susah, tetap adil ketika lagi senang maupun lagi susah. Wa ammal muhlikat, dan adapun yang rusak pribadi orang itu tadi kan ada 3 juga. Yang pertama fasyuhun syadidun. Syuh itu atasnya pelit, seniornya pelit. Dalam. Dalam bahasa Arab itu kan ada bakhil, ada syuh. Kalau bakhil itu kelas pelit tapi ya pelitnya umum lah. Itu bakhil. Tapi kalau syuh itu atasnya bakhil. Medit ya. Ya ibarat bahasa kasar dosanya diminta aja nggak dikasih. Saking pelitnya deh.
Kalau malam habis makan sate, kalau dia berak diliatin, jangan masih sate keluar. Makan lagi. Habis minum kopi dijemur besok. Lengge itu loh, kopi kan ada itunya tuh, ampasnya. Kopinya habis dijemur. Kacang, bolong-bolong. Besok pagi keluar lagi, makan lagi. So, kalau bakhil itu definisinya ia tidak mau memberi, tidak mau keluar harta kalau untuk urusan orang lain. Itu bakhil. Tapi kalau syuh, jangankan untuk urusan orang lain, urusan dirinya sendiri aja nggak mau keluar uang. Itu kebangetan ya. Itu boleh deh ya. Kalau di kuning wes pokoknya syuh itu bahasa terjemahannya begitu. Jangankan untuk urusan orang lain, untuk urusan dirinya sendiri aja. Dia sakit itu kan ya wes urusan nyawa lah. Itu aja dia kalau bisa jangan ke rumah sakit, dah ke dukun aja yang murah. Kalau ada obat yang zaman dulu apa generik apa masih ada nggak sekarang itu obat-obat? masih. Nah, obat-obat yang gitu aja lah. Padahal itu untuk dirinya sendiri, kesehatannya sendiri. Tapi begitu, Pak udah yang bayarin, ayo udah ya yang kelas-kelas apa? Yang paling bagus apa? Iya, VIP. VIP. Bayarin. Ada yang bayarin kok. Manfaatin Pak. Motor punya, mobil punya, kemana-mana nebeng. Lah padahal jalan itu kan urusannya sendiri kan ya. Kalau kerja bareng dong. Kan ada motor, nggak bisa keluar, pintunya digembok. Wes itu syuh begitu tuh. Wes pokoknya itu. Ai bukhlun syadidun, bukhlun itu pelit, syadidun yang kebangetan. Kalau bakhil itu ya aslinya kita ya semuanya itu punya sifat itu. Cuman kan ada yang diperturutkan, ada yang dikendalikan. Nah kalau syuh itu wis sebagai bukhlun, pelit, syadidun, banget pelitnya. Ya itulah pokoknya terjemahnya. Kalau bahasa Indonesianya apa itu ya? sangat pelit, sangat pelit. Indonesianya apa ya? Bener dah pokoknya. Kalau di kampung saya dulu pentil. Pentil ya. Pentil atau pentil ya? Bapak moyangnya pelit ini. Iya. Pentil yang di ban sepeda karet kecil. Itu kan kalau diisi angin berapa aja masuk. Jangan harap angin itu bisa keluar lewat pentil itu sebelum pentil itu busuk. Nah itu orang pelit kan begitu. Kalau apa ini dikasih, wah yuk. Tapi jangan harap dikeluarin lagi sebelum busuk. Perutnya mules kan busuk berarti. Nah itu syuh ya. Syuh begitu. Lah orang kalau begitu tuh kan, nah, dia baru datang mau ngobrol nimbrung ngumpul aja yang bingung. Bubar. Pentil datang. Kalau ngumpul cuma modal bawa korek, itu pun pulang dari rumah bawa korek satu, pulang bawa korek 3. Kalau orang dicolongin korek-korek. Syuh. Fala yu'addi ma alaihi min haqqillahi ta'ala wa haqqil khalqi. Fala yu'addi, orang syuh itu orang yang enggak mau menunaikan ma alaihi, apa yang untuk dirinya sendiri, min haqqillah, yang berhubungan dengan haqqullah. Sedekah itu kan dia ya untuk diri sendiri kan ya aslinya. Kalau sedekah ya nyari duit yang paling bontot. Itu pun biar paling bontot cari yang paling lecek. Ada 2.000, 1.000 aja deh. Iya kalau ada 1.000 cuma dicari 1.000 yang lecek loh, yang mus pokoknya weling pola. Makan rayap. Dan wa haqqal khalqi, atau dan haknya makhluk. Terus itu syuh. Orang rusak diri sendiri itu ya orang syuh. Dijauhin orang. Dia bikin acara ngundang orangnya yang datang males-malesan. Ada undangan dari Pak Pentil, aduh males ya. Waling terbeseknya juga.
ayamnya segini. Tulangnya double. telur seperapat. Telurnya mata sapi. Matangnya doang. Muales. Jadi nggak ada harga diri lagi. Nah ini ya udah, itu show, makanya bikin rusak ya itu show. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain syuhun muta', sifat buangan pelit muta' yang diperturutkan. Aibah aibukhlun yuti'uhul insan. Ai artinya bukhlun sifat pelit, yuti'uhu yang diperturutkan al insanu orang itu. Amma law kanal bukhlu, adapun seandainya ada sifat pelit maujudan itu ada fin nafsi dalam diri seseorang ghairi muta'in yang tidak diperturutkan. Kadang memang dasarnya kita itu kan ya punya sifat bakhil itu ada, cuman kan ada yang diperturutkan, ada yang tidak diperturutkan. Adanya wah saya punya uang 1 juta buat sedekah 50.000 tinggal 95.000, 50.000 jadi uang 1 juta hilang goceng, yang diributin yang gocengnya padahal masih 995. Wah goceng mana dicari, coba baru pun seandainya ketemu, ngapain sih ketemu teman misalnya, nah, uang saya hilang berapa, goceng nih saya ganti 10.000. Begitu diganti, coba kalau tadi nggak hilang. Kalau tadi nggak hilang uang saya mah 1.510.000. Gara hilang ya. Nggak bersyukur ya. Obat. Ada. Coba kalau tadi nggak hilang. Udah ditulungin malah kuncinya. Nah, kadang kan ada yang berturutkan, tapi kadang ada yang tidak. Misalnya sama-sama uang 1 juta. Oh, uang 1 juta saya kantongin ya habis, saya buat sedekah ya habis, sudah buat sedekah aja. Aslinya kan ada kan sifat bakhil, cuman ada yang ditahan sifat bakhilnya. Ya udahlah, keluarin aja lah. Oh, memang saya kerja, mungkin saya dikasih rezeki ini karena ada hak orang lain. Makanya aslinya sifat bakhil itu ada, cuman ada yang diperturutkan, ada yang tidak. Fala yakunu muhlikan, maka kalau yang tidak diperturutkan itu fala yakunu muhlikan, maka tidak merusak. Kayak tadi, wong saya makan sendiri, yo habisnya segitu, saya ngajak orang ya segitu, mending ngajak orang. Li'annahu, karena sesungguhnya sifat bakhil itu minas sifatil lazimati, termasuk sifat yang tetap ada linafsi untuk diri seseorang. Aslinya semua kita itu punya sifat itu, cuman tadi ada yang mutok, ada yang ghairu mutok. Mutok itu diperturutkan. Hilang goceng yang dicari gocengnya. Itu namanya mutok. Kalau ghairu mutok itu ya sama-sama santak juga ujung-ujungnya habis aja udah. Buat sedekah, buat bagi-bagi, ngajak teman makan. Kemudian yang kedua, wahawan, dan hawa nafsu muttaba yang diikuti atau yang diperturutkan. Satu tadi yang rusak itu kan pelit yang berangkatan. Yang kedua hawa nafsu yang diikuti. Bi ayat seba'a, gambarannya dengan mengikuti bi amrihi ya apa itu? Ma di amrihi. Di ayat taba'a ma. Oh, ma ya'muruhu bihi hawahu. Dengan memperturutkan apa yang diperintahkan oleh hawa nafsunya. Kadang kita itu sering nyesel kalau mengikuti hawa nafsu. Misal ya, bulan puasa, siang-siang udah panas, nafsunya kan pengen minum puasa saya batalin, nafsunya kan begitu. Begitu diperturutkan dibatalin, begitu sore ngelihat orang buka puasa nyesel. Coba kalau tadi saya bertahan, nyesel. Ya kan? Karena nafsu itu kan kadang semangat hanya bentaran doang.
Begitu diperturutkan timbulnya nyesel. Coba tadi kalau saya nggak buka, kodok ini akibat kodok, berat. Nyesel. Nah, itu dalam hal ibadah, apalagi dalam hal yang di luar ibadah. Kadang ya semangat, nafsu kan cuman hanya begitu dituruti bentaran, udah kan nyesel. Cuman gini doang, saya bela-belain segini. Saya juga ada. Gantinya males banget ini. Bini di rumah ada, gratis ini malah. Ini doang, sama aja. Nafsu dituruti. Terpanjang. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Bahwa sesungguhnya nafsu itu ya kebanyakan nyuruhnya kepada yang tidak baik. Tapi ada yang menyuruh baik ya ada. Kemudian yang ketiga wa'ijabul mar'i binafsihi, yaitu kagumnya seseorang dengan dirinya. Kagum terhadap dirinya sendiri. Orang film kota yang paling ganteng saya kayaknya. Apa yang lain? Gitu-gitu doang. Kagum pada dirinya sendiri. Orang film kota ya. Halus dah. Ya ini nggak ngomong, cuman dalam hati kalau melihat orang baru segitu, gua dong, baru segitu. Tapi kalau kita sedang ngaca gimana? Kalau lagi ngaca. Lah iya ngaca, kemudian kagum pada diri sendiri sampai merendahkan orang, mengagumkan diri sendiri sampai merendahkan orang lain, itu yang dimaksud dengan ijabul mar'i binafsi. Aina dhuruhu ilaiha, yakni memandang dirinya sendiri bi'ainil kamal, dengan pandangan kesempurnaan. Ma'anisyani ni'matillahi ta'ala, disertai dengan lupa atas nikmat-nikmat Allah. Wa ma'al amni, dan merasa aman min zawaliha, dari hilangnya nikmat tersebut. Misalnya dia karunia nikmat Allah jadi orang banyak duit, terus merasa kayaknya yang paling banyak duit saya. Apa sih itu cuma kontraknya itu. Lupa bahwa duit yang ia pegang itu bisa jadi zawal itu hilang dalam sekejap. Enggak hanya hitungan jam, hitungan menit, kalau memang Allah menghendaki hilang. Ya, bisa kebakaran, bisa ditipu orang. Tahu-tahu rekeningnya ludes. Nah, itu namanya ijabul mar'i binafsi. Kemudian wa ammat darajatu, adapun yang menaikkan derajat kita atau pangkat kita di akhirat, fa'ifsya'us salam, menebarkan salam. Itu bisa diartikan secara bahasa, yaitu sering kita mengucap salam, atau diartikan secara lebih umum, secara kontekstual, yaitu membawa damai. Salam itu artinya damai. Orang yang gak seneng nyari musuh, ini malah keliling yang nyari musuh Pak Ji. Buat lawan catur ya. Keliling nyari musuh. Nyari musuh. Datang itu bercanda. Maksudnya ini orang yang seneng damai, nggak seneng ribut. Kadang kita itu tabrakan belum aja udah geger ya. Belum loh. Oh iya, belum. Jalan pakai mata, di jalan kok pakai mata. Jalan pakai mata. Jalan ya pakai kaki loh, masuk jalan suruh pakai mata. Ya padahal tabrakannya belum loh, masih jauh. Nyari musuh. Mana tadi? Idharus salam, yaitu menampakkan perdamaian atau salam bainan nasi, di antara sesama manusia. Kalau ini mungkin dimaknai secara tekstual, yakni memberi salam. Bi an tusallima, yakni dengan memberi salam ala man araftahu, terhadap orang yang engkau kenal, wa man lam
rifuhu dengan dan terhadap orang yang tidak kita kenal. Jawab salam aja kita milih-milih ya. Iya benar. Kalau assalamualaikum. Berani jawab dulu. Ngumpet. Jawabnya maaf yang lain aja. Karena 5. Gak ada orang. Malah dia lagi di depan. Orangnya Nggak ada orang. Orang yang ada tidur. Oh ya, waalaikumsalam dulu. Kadang yang jawab yang ngucap salam juga agak jelas. Lekom. Oh, apa lekom artinya ya? Mending Assalamualaikum. Kemudian wa it'amut ta'am, memberi makanan. Lidhaif untuk tamu. Wal ja'id dan orang yang lapar. Nomor dua, sedekah makanan. Ini akhir-akhir ini kayaknya orang sedekah makanan mulai marak di Jakarta itu. Hampir semua masjid setelah Jumat itu sekarang ada makan siang. Ya lumayan lah ya bagi yang pekerja, ngurangi jatah makan paling enggak kan 15.000, 20.000 ya. Kadang apa itu yang Grab, hampir semua masjid hampir. Yang sering habis Jumatan. Lah iya habis Jumatan, Apa mulia ya sering tiap hari. hampir semua masjid sekarang. Ya alhamdulillah. Bangunin bahasa itu. Balik-balik. Ya alhamdulillah berarti kan. Waktu kapan saya Jumatan di Ancol pas pulang di bawah kolong tol itu anak-anak kayaknya kostumnya preman. Anak-anak motor bagi-bagi makanan di orang-orang yang lewat ditaruh di Preman syariah. preman syariah. Wassalatu yang ketiga, salat bilaili di waktu malam, wana suniyam dan saat itu orang-orang pada tidur. Wah ya apa sih? Apalagi kalau hujan, enak yang keringkel. Ayat tahajud ya ini sholat tahajud fi jawfil laili di tengah malam. Khala ghaflatin nas di saat banyak orang terlena. Fi ladzatin naum dalam lezatnya tidur. Ladzat itu bahasa Arab, bahasa kitanya lezat. Apalagi yo udah menjelang jam 3 hujan. Wih, mancal enak ya. Apalagi hari libur. Wih. Mantalnya saking kuat sobek sampai. Akhirnya ya sholat subuh jadi subuhan ya, subuh awan-awan. Kalau bahasanya orang Priok, orang subuh jam 9 itu namanya murtad. Jemur pantat. Ya pas rukuk kan matahari udah tinggi kan kejemur. Namanya murtad. Tapi nggak apa-apa kan tapi kebangunin yang begitu. Ya nggak apa-apa kalau sesekali ya. Kalau terus-terusan Tiap hari mah. Udah Itu kan sholat duha aja udah. kirain bininya, ya Allah laki saya semenjak ngaji rajin amat ya sholat duha, ditungguin dan kok rakaat kedua duha kok ada kunut nih. Ini ajaran dari mana? Perasa tahu saya dulu ngaji kok duha itu nggak ada kunut. Saatnya ngajarin kali ini. Ustaznya kayak ngajarin ada ajaran banget. Enggak tahu ya salah. Biasanya nanya. Begitu ditanya Mas, sholat duha, nanya. Enggak, kok aneh, ada yang aneh. Apanya yang aneh? Kok ada kurut? Oh salah lihat. Pinter nggak? Baca. Salah lihat. Yang pengalaman ketawa ya gue ya. Yang diem terasa.
Biar Abdul. Jangan ulangin ya. Ya, ya. Kayak cerita Abu Nawas, wallahu alam bener apa enggak ya. Karena dia dikenal orang alim, padahal ya enggak alim-alim banget. Hanya dia orang terkenal. Begitu ada yang meninggal, suruh ngimamin sholat jenazah. Begitu disuruh ngimamin, dia iyain. Kalau bilang enggak, malu lah, gengsi. Udah kandung tokoh masyarakat. Diiyain. Begitu diiyain, begitu nyampe tempat bingung. Sholat jenazah kayak apa? Dikirain kayak sholat biasa ya, pakai rukuk, pakai sujud. Udah selesai. Ustaz, setahu saya sholat jenazah mah nggak ada rukuk sujud. Iya, yang umum iya, bapakmu banyakan dosa. Kalau nggak pakai rukuk, pakai sujud nggak diampuni. Ngelesnya ya. Family banget itu. Ngelesnya pinter banget. Ada aja. Sampai mana tadi? Wa ammal kafaratu, adapun yang menghapus dosa-dosa, allati atatuha, yakni yang membiasakannya, antamhual khati'ah, menghapus kesalahan-kesalahan. Semua kita punya dosa, punya kesalahan, entah kesalahan terhadap Allah maupun kesalahan terhadap sesama. Yang pertama, isbahul wudu, menyempurnakan wudu fis sabarat, dalam musim atau cuaca dingin. Tapi kalau kita orang Indonesia, sedingin-dinginnya orang sini enggak dingin lah ya. Tapi kalau di Saudi kalau pas dingin kan dinginnya mantap sampai 0 derajat. Lah dalam keadaan seperti itu wudu kok tetap sempurna, itu kan ya kuat ya. Menggigil. Bifat hata ini dengan membaca 2 fathah sabarot al-3 malah. Jam'u sibaratin, sabarot itu jamak dari lafal sibroh, artinya dingin. Bifathin fasukunun, dengan dibaca fathah kemudian dibaca sukun. Artinya itmamul wudu, menyempurnakan wudu fi waktu syiddatil bardi, di waktu sangat dingin. Bi ayyatiya bi sunanihi, dengan tetap melaksanakan sunnah-sunnahnya. Wah berat. Tapi kalau kita orang sini, orang Bekasi, kayaknya nggak pernah merasa dingin ya. Nggak gerah ya, iya. Kalau di puncak ya, lah ketika misalnya lagi jalan-jalan di puncak, sholat subuh kok wudunya tetap sunnah-sunnahnya diberesin, lah itu ya penghapus dosa-dosa. Tapi dinginnya nggak begitu-begitu banget. Udah kurang dingin udah. Nah iya. Hari saya wajib jam 3 saya mandi. Yang kedua, wanaqalul aqdam ilal jamaat, melangkahkan kaki untuk berjamaah. Ai ilas sholati, menuju sholat, ma'al jamaati, bersama dengan jamaah. Yang ketiga, wantidharus sholati, dan menunggu sholat, ba'das sholati, setelah dilaksanakannya sholat. Liyusalliyaha, supaya ia bisa sholat lagi fil masjid, di masjid. Wa misluhu, dan yang semisal dengan itu, intidharu kulli khairin, yakni menunggu setiap kebaikan. Maksudnya begini, yang menghapus dosa-dosa kita itu diantaranya ketika kita di waktu-waktu hari-hari kita ini, kita niatkan untuk menunggu datangnya sholat. Ini kalau nanti sekaligus bahas, agar 24 jam waktu kita ini bernilai pahala, niatin saja untuk nunggu waktu sholat. Misalnya kita maghrib, selesai sholat maghrib, niatin aja
sambil nunggu isya. Sambil nunggu isya ya kalau malam minggu kita yasinan, kita baca Rahman, baca Waqiah. Kalau enggak itu ya mungkin duduk di rumah ngobrol sama istri sama anak tapi niatin nunggu waktu sholat. Kemudian setelah sholat isya niatin nunggu waktu subuh. Ya karena nunggunya kelamaan ya ketiduran. Ya sambil main catur Pak Ji ya. Ya malam minggu ya main lato-lato. Ini niatin aja nunggu waktu subuh. Lah begitu udah datang subuh, habis sholat subuh niatin nunggu waktu zuhur. Wong karena siang sebagai kepala rumah tangga ya ada kewajiban kerja. Kita kerja tapi niatnya nunggu waktu zuhur. Setelah sholat zuhur nunggu datangnya asar. Sambil nunggu datangnya asar lanjutin kerjaan. Nah, iya. Begitu selesai sholat asar sambil nunggu waktu maghrib ya ngapain kayak mandi kayak apa ngobrol nongkrong. Yang penting dalam 24 jam itu kita niatin nunggu datangnya waktu sholat. Cuman kadang begitu waktu sholat datang ya asar tanggung nih kerjaan. Bilangnya nunggu giliran datang. Iya. Benar. Mati sidangnya. Ntar gua mati lagi ditanggung. Lawan jadi lama-lamain lagi. Wa misluhu dan yang semisal itu intidharu kulli khairin yaitu menunggu datangnya melakukan satu kebaikan. Ya kita kerja kan ya kebaikan ya. Dan kita ngobrol dengan tetangga kanan kiri dalam rangka silaturahim yo kebaikan untuk menjalin persaudaraan di antara kita. Ya, kita kerja ya kebaikan. Ngobrol dengan istri dengan anak, nyenengin istri, nyenengin anak yo kebaikan. Main lato-lato ya Pak Mansur ya. Kan ya kebaikan. Iya, itu namanya intidharu kulli khair. Menunggu sambil menunggu datangnya waktu sholat ia melakukan kebaikan. Jangan sampai nunggu datangnya waktu sholat main remi. Ngapain remi? Nunggu subuh. Begitu subuh datang punya sholat malah turu. Yang kedengaran masalahnya adanya naumnya doang. As-salatu khairum minan naum. Suruh tidur, ayo tidur. Suruhnya naum, Pak. Salatnya enggak kedengeran tadi. Ayo pas mic-nya suaranya ke bawah angin, kedengarannya naum. Tidur. Ya tidur. Wallahu a'lam bishawab. Naum. Tandai. Yuk main kanji. Main kancing gitu. Main kancing. Naum gitu lah.